Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falger Daus dengan akhiran NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya akan terbitkan, yaitu tentang eh, konflik penggusuran warga Kampung Sukadana dalam proyek normalisasi Sungai Cibanten di Kota Serang. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Pembangunan perkotaan pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah program normalisasi sungai yang bertujuan untuk mengurangi resiko banjir dan memperbaiki tata ruang perkotaan. Namun dalam praktiknya, pembangunan seringkali menimbulkan persoalan sosial ketika berhadapan dengan permukiman warga yang telah lama menempati suatu wilayah. Kasus yang akan dibahas adalah pengusuran warga Kampung Sukadana, Kelurahan Kasemen, Kota Serang yang terdampak proyek normalisasi Sungai Cibanten. Pemerintahan juga memandang proyek ini sebagai langkah penting dalam pengendalian banjir dan penataan kawasan bataran sungai. Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 244 bangunan yang masuk dalam rencana penerbitan untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya menyangkut aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut kehidupan ratusan keluarga yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan beberapa solusi bagi warga yang terdampak. Salah satu solusinya adalah relokasi ke rumah susun. Sederhana sewa atau rusunan Nawa yang berada di Margoluyu dan Kaujon. Selain itu, pemerintahan juga menyediakan bantuan kerohiman 11,5 juta per kepala keluarga yang memenuhi syarat. Akan tetapi, berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu meredakan konflik yang muncul. Banyak warga menolak relokasi karena menganggap tempat tinggal bukan hanya sekedar bangunan fisik. Bagi mereka, tempat tinggal merupakan ruang hidup yang memiliki nilai sosial, ekonomis, psikolog, dan historis. Nah, di lingkungan tersebut mereka membangun hubungan sosial, menjalankan aktivitas ekonomi, dan menciptakan rasa aman bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, perpindahan ke lokasi baru dianggap dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan yang selama ini telah mereka bangun. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Bartos dan Ware serta perspektif hak atas tempat tinggal. Dalam teori konflik, perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dapat memunculkan pertentangan ketika tujuan dan kepentingan mereka tidak sejalan. Dalam kasus Kampung Sukadana, pemerintah bertindak sebagai aktor yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menjalankan proyek pembangunan. Sementara itu, masyarakat berada pada posisi mempertahankan hak atas tempat tinggal dan keberlangsungan hidup mereka. Benturan kepentingan inilah yang kemudian menjadi sumber utama konflik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena persoalan penataan ruang. Konflik juga dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam pembahasan mengenai relokasi maupun pelaksanaan normalisasi sungai. Akibatnya muncul ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah dan meningkatnya penolakan dari masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintahan dan warga. Pemerintah memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan proyek, sedangkan masyarakat memiliki tawar yang lebih lemah dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan seringkali lebih berorientasi pada penyelesaian proyek fisik dibandingkan pelindungan terhadap kehidupan sosial masyarakat terdampak. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak atas tempat tinggal yang layak. Hal ini juga dijamin pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, proses penggusuran seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.